Bagi teman-teman yang sekarang posisinya sedang gagal bayar pinjol, baik legal maupun ilegal, ayo kita bergabung di sini. Kita bahas satu persatu bagaimana caranya agar tetap santai walaupun sedang dalam keadaan gagal bayar pinjol ilegal maupun legal. Simak terus videonya sampai habis, jangan di-skip. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi di MLH Channel, tempat sharing informasi seputar keuangan, seputar pinjaman online, seputar kredit usaha rakyat. Oke teman-teman, sesuai yang saya sampaikan di awal tadi, terkait gagal bayar. Kita tahu di berbagai media sosial itu banyak sekali berita di mana adanya korban bunuh diri gitu. Karena apa? Karena terlilit hutang, terlilit pinjol, kemudian kena tekanan dari debt collector dan lain sebagainya. Nah, di sini kita perlu berkumpul. Tujuannya apa? Agar kita semua bisa lebih siap, lebih kuat mental, agar tidak sampai melakukan hal-hal seperti yang di berita-berita tadi. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk di-subscribe dan dinyalakan loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan update video terbaru dari MLH Channel. Baik teman-teman, kondisi gagal bayar atau galbay gitu ya, itu sebetulnya adalah hal yang lumrah di dalam kondisi keuangan lah ya, itu sebetulnya lumrah. Karena apa? Karena kita ketahui bahwasannya ketika seseorang meminjam itu memang ada beberapa resiko, salah satunya yaitu gagal bayar atau kredit macet. Nah, cuman yang perlu dipahami teman-teman, apabila gagal bayar pasti ada dampak atau resiko yang kita terima. Apalagi gagal bayarnya itu dipinjol, baik pinjol legal maupun ilegal. Karena apa? Karena kebanyakan untuk DC dipinjol, baik legal maupun ilegal itu sangat mengganggu teman-teman, sangat meresahkan. Karena apa? Karena di telepon berkali-kali, kemudian di WhatsApp, dihubungi kontak darurat, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang sampai datang ke rumah sesuai alamat KTP. Nah, di sini teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu grogi gitu ya. Kuatkan mental, karena memang resikonya seperti itu teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman lakukan apabila ada DC pinjol itu telepon, reject saja teman-teman. Di saat memang teman-teman masih belum memiliki uang untuk melakukan pelunasan ya. Jadi tidak perlu dihiraukan apabila ada telepon, di-reject saja. Apabila ada SMS atau WA tidak perlu dihiraukan. Atau mungkin teman-teman lakukan settingan di HP teman-teman, blocklist dari panggilan orang asing atau yang tidak dikenal gitu ya, nomor tidak dikenal itu di blocklist saja, di blok. Kemudian apabila memang ada kunjungan DC ke rumah, teman-teman tidak perlu takut dan jangan sampai teman-teman itu memberikan uang ke DC tersebut. Cukup temui saja, bicara baik-baik. Apabila DC mulai melakukan tindakan-tindakan kasar atau mungkin omongan-omongan yang kasar, teman-teman bisa melakukan video untuk dijadikan bukti gitu ya. Tapi selama DC tersebut masih sopan-sopan saja, nggak masalah, teman-teman tetap ngobrol saja seperti layaknya ketemu orang gitu ya, jadi biasa saja. Kemudian teman-teman jangan menjanjikan tanggal berapa bisa membayar. Karena apa? Karena apabila teman-teman menjanjikan tanggal tersebut, maka akan terus-terusan dihubungi atau didatangi ke rumah. Jadi jangan menyampaikan tanggal berapa bisa membayar, kecuali itu memang benar-benar
real gitu ya, pada tanggal tersebut teman-teman punya uang itu nggak masalah. Tapi kalau hanya sebatas ingin mengalihkan DC tersebut dengan kemudian menyebutkan tanggal asal-asalan gitu ya, jangan, nanti teman-teman akan dihubungi lagi. Jadi kalau memang belum bisa membayar ya sampaikan apa adanya. Kemudian jangan sampai menjual aset. Kalau saya pribadi ya, jangan sampai menjual aset teman-teman hanya untuk membayar pinjol. Jadi ya biarin aja, walaupun teman-teman tidak memiliki uang untuk melakukan pembayaran, cukup biarkan. Jadi apabila ada pinjol, ada DC datang, ada DC telepon, sampaikan saja apa adanya. Kemudian resiko berikutnya yaitu teman-teman bisa saja mengalami datanya masuk ke selik OJK. Itu adalah resiko yang paling akhir. Jadi sebetulnya untuk resiko pinjol ini yang puncaknya itu ya, itu nama teman-teman akan masuk ke selik OJK. Masuk selik OJK ini kan ada call 1, call 2, itu call 1 ini lancar, call 2 ini dalam pantauan, kemudian call 3, call 4, call 5. Call 5 ini yang paling kredit macet itu ya, yang lebih dari 180 hari kalau nggak salah. Nah, itu resiko yang paling akhir. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir atau tidak perlu takut untuk penyitaan dan lain sebagainya, karena dipinjol ilegal maupun legal, itu kan tidak ada jaminan, hanya sebatas foto KTP dan foto selfie gitu ya. Jadi tenang-tenang saja teman-teman. Apalagi untuk yang pinjol ilegal itu sudah pernah ada berita yang menyampaikan bahwasannya tidak perlu dibayar untuk yang ilegal. Kalau untuk yang legal tetap dibayar, tapi kalau memang nggak punya uang ya udah gagal bayar dulu, nunggu sampai benar-benar keuangan teman-teman stabil, gitu ya. Dan yang paling penting agar teman-teman merasa nyaman gitu, aplikasi pinjol di HP teman-teman itu mending dihapus saja teman-teman, dihapus. Kemudian untuk panggilan-panggilan tadi itu diblok gitu ya, agar panggilan dari nomor yang tidak dikenal itu tidak mengganggu teman-teman, sehingga mental teman-teman ini tetap fresh gitu, tidak sampai terbebani. Karena apa? Karena sering sekali apabila teman-teman itu mengangkat telepon dari DC atau membalas WA atau SMS dari DC, dari mental teman-teman yang sebetulnya sehat-sehat saja itu akan drop teman-teman. Karena apa? Karena memang DC udah terlatih untuk melakukan hal-hal penagihan, sedangkan teman-teman akan kalah di situ, kalah debat dan lain sebagainya. Jadi saran saya, biarkan saja, tidak perlu diangkat teleponnya atau tidak perlu dibales SMS atau WA-nya, oke? Semoga teman-teman semua yang di sini sedang proses atau sedang mengalami masa gagal bayar segera dilancarkan, diberikan kemudahan, dan pastinya bisa segera melunasi semua pinjaman-pinjaman online-nya, termasuk pinjaman-pinjaman offline, agar kita benar-benar terbebas dari hutang. Oke? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.